Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas soal permasalahan program linear dengan metode aljabar dengan soal sebagai berikut. Seorang penjahit pakaian membuat kemeja dan celana yang mempunyai stok bahan kain yaitu katun 120 meter, kanvas 90 meter, spandek 80 meter, drill 50 meter. Satu buah kemeja memerlukan 3 meter kain katun, 3 meter kain kanvas, dan 2 meter kain spandek dan 1 meter kain drill. Kemudian satu buah celana memerlukan 4 meter kain katun, 2 meter kain kanvas, 2 meter kain spandek, dan 2 meter kain drill. Pendapatan setiap satu kemeja dan celana adalah Rp300.000 dan Rp225.000. Berapakah pendapatan maksimum yang didapatkan penjahit? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Di sini bentuk soal ini dapat kita ubah ke dalam bentuk tabel sebagai berikut. Sini ada keterangannya, yaitu sesuai dengan soal ada katun, kanvas, spandek, drill, kemudian ada pendapatannya itu laba. Sini kita misalkan kemeja adalah X dan celana adalah Y. Kemudian sesuai dengan soal kita masukkan di sini bentuk soalnya ada katun 120 meter, kanvas 90 meter, kemudian spandek 80 meter dan drill 50 meter. Itu ada satu buah kemeja memerlukan 3 kain katun dan 3 kain kanvas, sehingga ada di katun 3, terus kanvasnya 3, terus 2 meter kain spandek dan 1 meter kain drill, ada 2 dan 1. Kemudian satu buah celana memerlukan 4 meter kain katun, di celana ada katunnya 4, kemudian 2 meter kain kanvas dan Y ada 2, kemudian 2 meter kain spandek dan 2 meter kain drill. Kemudian pendapatannya ada Rp300.000 X dan Rp225.000. Ada Rp225.000. Ini untuk fungsi tujuannya adalah di sini kita fungsi tujuannya adalah Rp300.000 X ditambah Rp225.000 Y. Dengan fungsi kendalanya itu ada 3X ditambah 4Y. Kemudian di sini kita akan membuat ketidaksamaannya itu adalah kurang dari sama dengan, karena kainnya ini tidak boleh lebih dari yang sudah ditentukan. Jadi kita pakai kecil dari sama dengan 120, kemudian ada 3X tambah 2Y kecil dari sama dengan 90, kemudian 2X tambah 2Y kecil dari sama dengan 80, dan X tambah satu dan 2Y kecil dari sama dengan 50 dengan 7. Tidak lupa menambahkan kebiasaan syaratnya itu X dari sama dengan 0 dan Y bisa sama dengan 0. Berikutnya di sini kita masukkan untuk mencari titik-titik. Untuk sebelum kita menggambar grafiknya, kita mencari ini tuh dengan cara masukkan persamaan terlebih dahulu. Kecil dari sama dengan 140. Ini kita misalkan X sama dengan 0, maka dapatkan 4Y kecil dari sama dengan 20 atau Y nya ini kita misalkan menjadi sama dengan maka Y nya sama dengan 3X tambah 40 tambah 10 dengan 30. Kemudian untuk persamaan yang kedua, berikutnya jika Y nya sama dengan 0, maka didapatkan 3X sama dengan 120, X nya sama dengan 40. Selanjutnya persamaan yang kedua, 3X tambah 2Y sama dengan kecil dari sama dengan 90. Ini kita misalkan menjadi 3X tambah 2Y sama dengan 90. Jika X sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 90, Y sama dengan 45. Kemudian jika Y nya sama dengan 0, maka 3X sama dengan 90 atau X nya sama dengan 30. Persamaan yang ketiga, X ditambah 2X ditambah 2Y sama dengan 80. Nah, 80 ini kecil dari sama dengan 80, kita misalkan menjadi sama dengan, misalkan X nya sama dengan 0, maka didapatkan dari X 0, 2Y sama dengan 80, kemudian Y nya menjadi
40. Kemudian jika y-nya sama dengan 0, maka 2x sama dengan 80, x-nya sama dengan 40. Untuk persamaan yang keempat, x ditambah 2y kecil dari sama dengan 50 tambahkan menjadi 2x tambah 2y sama dengan 50. Jika x-nya sama dengan 0, didapatkan 2y sama dengan 50 dan y-nya sama dengan 25. Jika y-nya sama dengan 0, dapatkan x sama dengan 50. X-nya sama dengan 50. Di sini kita sudah mendapatkan titik-titiknya. Ini maka dapatkan ini 0,30, ini 40,0, ini 0,45 dan 30, ini 30,0, yang ini 0,40, ini 40,0, ini 0,25, ini 50,0. Di sini kita sudah mendapatkan titik-titik untuk grafiknya. Di sini kita selanjutnya akan menggambar grafiknya. Tarik garis. Selanjutnya ada x-nya 0, y-nya 45, y-nya 0, y-nya 45. Ini. Kemudian ada x-nya 30 dan y-nya 0. Tarik garis. Selanjutnya ada x-nya 0 dan y-nya 40. Y-nya 40. Kemudian di sini ada x-nya 40 dan y-nya 0. Oke, selanjutnya ada x-nya 0 dan y-nya 25. Dan x-nya x-nya 0, y-nya 25. Y-nya 25 di sini. Kemudian x-nya 40 dan y-nya 0. X-nya 50. Di sini kita sudah mencari garisnya. Selanjutnya adalah di sini kita mencari untuk daerah di HP-nya. Untuk arsiran yang pertama tuh sesuai dengan tandanya kecil dari atau sama dengan 0,0, maka daerah arsirannya ada di sini. Kemudian persamaan yang kedua, dia ini tandanya juga lebih kecil sama dengan 0, dengan 0,0 dia ada di sini. Kemudian di sini juga persamaan yang ketiga, tandanya 0, lebih kecil sama dengan 0. Dan persamaan yang keempat dengan tanda yang sama. Maka kita lihat daerah yang diarsir berulang-ulang merupakan daerah di HP. Di sini terlihat bahwa daerah yang diarsir berulang-ulang itu ada di bagian sini. Kemudian dengan prasyarat x lebih besar atau sama, x dan y-nya lebih besar sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya itu di HP-nya berada di nih. Maka ini merupakan di HP. Misalnya, kemudian di sini untuk titik-titiknya itu ada di sini. Ini ada di sini. Di sini. Kemudian ada di perpotongan antara garis yang biru dan yang hijau. Kemudian juga ada antara garis biru dan merah.
dan juga perpotongan antara merah dan hijau di sini. Merah dan hijau. Jadi untuk titik kritisnya ada titik A di sini itu 0,25 untuk titik A, titik B. Untuk titik B nya itu ada 30,0, titik C nya perpotongan. Kita akan mencari titik C, D, E itu perpotongan yang ada di sini dengan menggunakan cara eliminasi ataupun substitusi. Di sini kita akan mencari titik potongnya. Yang pertama kita akan mencari titik potong antara garis yang biru dan yang merah, yaitu persamaan 1 dan 2 ke 3x tambah 4y sama dengan 120 dan 3x tambah 2y sama dengan 90. Kita menggunakan eliminasi, maka ini 2y sama dengan 30, maka y nya sama dengan 15. Kemudian untuk x nya 3x tambah 2y sama dengan 90, maka 3x tambah 2 kali 15 sama dengan 90. 3x tambah 30 sama dengan 90, 3x nya sama dengan 60 dan x nya sama dengan 20. Maka kita menemukan titik potongnya adalah 20,15. Maka untuk titik yang C adalah 20,15. Kita sudah ketemu titik yang biru dan yang merah ini. Berikutnya untuk titik yang biru dan titik hijau itu persamaan 1 dan persamaan keempat, ke 3x tambah 4y sama dengan 120, dan yang keempat x tambah 2y sama dengan 50. Ini kita kali 1 dan ini kita kali 2, kemudian 3x tambah 4y sama dengan 120, kemudian 2x tambah 4y sama dengan 100, maka didapatkan x sama dengan 20. Dan untuk y nya x tambah 2y sama dengan 50, 20 ditambah 2y sama dengan 50, maka 2y sama dengan 30 dan y nya sama dengan 15. Maka ketemu sama dengan 20,15. Maka titik potong yang D adalah 20,15 juga. Di sini yang terakhir kita akan mencari titik potong antara garis yang merah dan yang hijau, itu persamaan kedua dan keempat, yaitu 3x tambah 2y sama dengan 90 dan x tambah 2y sama dengan 50. Ini menjadi 2x sama dengan 40, x nya sama dengan 20, kemudian x tambah 2y sama dengan 50, 20 tambah 2y sama dengan 50, 2y sama dengan 30 dan y nya sama dengan 15, akan menghasilkan 20,15 juga. Karena di sini kita mendapatkan titik potongnya hasilnya sama, maka ini kita bisa sebut sebagai titik C. Karena dia menghasilkan titik yang sama, maka substitusinya tidak usah berulang kali. Hasil dari titik kritis ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi adalah 300.000 x tambah 225.000 y. Kemudian kita masukkan kepada sebelumnya di sini ada titik 0,0 juga ya di daerah di HP-nya. Jadi kita bikin untuk titik 0,0 sini jadinya 300.000 dikali 0 tambah 225.000 kali 0, hasilnya menjadi 0. Kemudian untuk titik A 0,25, ke 300 kali 0 tambah, kemudian 225.000 dikali 25 menghasilkan 5.625.000. Ini hasilnya 5.625.000.
kemudian titik berikutnya ada 30,0. 300 dikali 30 menghasilkan 9 juta, ditambah 0 menghasilkan 9 juta. Dan terakhir ada 20,15. 20 dikali 300.000, ini menghasilkan 6 juta, ditambah 225.000 dikali 15 menghasilkan 3.375. Ini 9.375.000. Jadi sesuai dengan fungsi tujuannya, di mana pertanyaannya adalah berapa pendapatan maksimum yang dapatkan penjahit, maka yang dicari adalah nilai maksimalnya. Di sini nilai maksimalnya adalah 9.375.000, maka nilai maksimal yang dapatkan adalah 9.375.000 dari titik potong 20,15. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.